Kisah ini berawal dari seorang wanita sedang diobati atau ditangani oleh seorang dukun yang berada di desanya. Perempuan itu bernama Marni yang dikatakan memiliki masalah dengan hal-hal gaib. Dukun itu sangatlah kewalahan menangani permasalahan yang dialami oleh Marni, di mana cerita itu dimulai dari sejak usianya yang menginjak 10 tahun. Marni kerap kali bermimpi datang ke dunia lain ataupun didatangi oleh sosok tinggi besar saat berada di rumahnya. Dan bukan hanya didatangi saja, Marni kerap kali dihantui oleh sosok itu. Tetapi hal itu hanya bisa disimpan di dalam hatinya saja. Marni sangat malas untuk bercerita kepada kedua orang tuanya, sebab apapun yang dikatakan oleh Marni tidaklah dipercaya oleh mereka. Di mana hal itu terjadi di saat hari akan memasuki maghrib. Marni sangatlah risih, begitu juga kedua orang tuanya hanya tertawa mendengarkan keluh kesah dari Marni pada saat itu. Sebab mereka menganggap bahwa cerita dari Marni hanyalah sebuah ilusi belaka. Namun hal itu tidak sampai di sana. Banyak kejadian mistis ataupun hal gaib yang betul-betul ia alami. Saat ia hendak pulang dari rumah temannya, betapa kagetnya Marni dibuntuti oleh sosok yang menyerupai temannya. Pada awalnya, Marni sedang kerja kelompok di rumahnya. Mereka terdiri dari 4 orang, yaitu Emma, Tika, Mirah, dan juga Marni. Setelah azan maghrib berkumandang, Marni meminta izin kepada teman-temannya untuk pulang lebih awal, sebab ia akan ke rumah neneknya, karena ada acara keluarga. Marni sebelumnya diantarkan oleh kakaknya menggunakan sepeda motor. Akan tetapi, di saat ia menghubungi kakaknya melalui telepon, kebetulan kakaknya belum ada respon. Karena tidak ingin merepotkan teman-temannya yang sedang mengerjakan tugas, jadi Marni lebih memilih berjalan kaki terlebih dahulu, sebab ia yakin bahwa nanti ia akan ditelepon balik oleh kakaknya. Namun apa daya, kejadian yang mengerikan menimpa wanita itu, di mana di saat ia sedang berjalan sendirian, ia disusul oleh orang yang sekiranya itu temannya yang ia ajak satu kelompok. Awalnya, Marni terkejut sebab mengapa ia ikut pulang. Temannya itu yang bernama Tika menjawab bahwa ia pulang lebih awal karena ada pekerjaan lain menunggu di rumahnya. Maka dari itu, ia menyusul Marni untuk pulang ke rumah. Dan Tika juga menawarkan Marni untuk diantarkan ke rumahnya. Akan tetapi, perasaan Marni pada saat itu tidaklah enak. Ia ingin berjalan dan menunggu kakaknya. Namun Tika tampak berlagak aneh. Ia bersikeras menawarkan Marni untuk bisa diantarkan ke rumahnya. Dan pada akhirnya akibat dari rayuan Tika, Marni pun luluh dan segera naik ke motornya. Tetapi di saat mereka dalam perjalanan, Marni tampak kaget. Sebab Tika mengambil jalan yang menuju ke kuburan tua yang tidak jauh berada di belakang desanya. Sebab rumah mereka berbeda desa. Marni pun menempuk pundak Tika dari belakang. Akan tetapi, Tika tidak merespon. Hingga mereka pun memasuki tengah-tengah kuburan tua itu. Marni terkejut dan segera ingin turun dari tumpangannya. Namun Tika tetap melaju dan sesampainya Tika berhenti, Marni pun dengan segera turun dan memarahi Tika, sebab ia diajak ke tengah kuburan dan tidak diantarkan ke rumahnya. Apalagi saat itu hari sudah malam. Namun kejadian mengerikan terjadi di saat Tika membalikkan posisinya, di mana itu bukanlah Tika, melainkan sosok dedemit yang menyerupai Tika berubah wujudnya dengan rupa yang mengerikan dan segera ingin mengajak Marni untuk ikut pergi dengannya. Marni pun syok akan hal itu. Kemudian ia segera berlari dan mengira itu bukanlah temannya, melainkan itu adalah jelmaan jin yang merubah wujudnya. Saat ia berlari, suara telepon pun berbunyi, dan Marni pun berhenti dan mengangkat teleponnya. Dan ternyata itu adalah kakaknya. Lalu ia menceritakan bahwa apa yang sedang ia alami, begitu juga Marni meminta kepada kakaknya agar ia dijemput di depan kuburan tua yang berada di belakang desanya. Sesampainya kakaknya di kuburan itu, ia melihat mata adiknya sembab karena usai menangis dan juga tangannya gemetar. Ia terlihat tidak mau berkata apa-apa. Kemudian kakaknya mengungkapkan bahwa ia dengan sempatnya ke rumah Mirah untuk menjemputnya. Tetapi teman-temannya mengatakan bahwa Marni sudah duluan pulang.
Kemudian kakak Marni pun juga terkejut mengapa Marni bisa sampai ke kuburan tua. Dengan wajah yang lesu, Marni pun hanya diam saja dan meminta kakaknya untuk segera mengantarkannya ke rumah. Lalu akan menceritakan apa yang ia alami saat ia tiba di rumah. Setibanya ia di rumah, Marni pun dengan terbata-bata mengatakan bahwa sosok yang menyamar menjadi temannya itu menyusulnya dari belakang dan merayu Marni untuk diantarkan pulang. Karena dipaksa, jadi mau tidak mau, Marni pun menyetujuinya. Namun apa daya, bukannya menuju ke rumah, Marni malah diajak ke jalan yang menuju ke kuburan tua. Hingga Marni marah dan membuat mereka turun di tengah kuburan. Saat Marni memarahinya, sosok itu pun merubah wujudnya hingga membuat Marni ketakutan dan berlari hingga ia sampai di depan kuburan tersebut. Mendengarkan pernyataan adiknya, kakak Marni pun meminta adiknya tersebut untuk menenangkan dirinya. Sebab Marni tidak hentinya menangis saat menceritakan kejadian itu. Lalu kakaknya pun memberikan adiknya air putih karena adiknya masih terus menangis terseduh-seduh akan kejadian yang menimpanya. Kakaknya hanya bisa menenangkannya dan mengatakan hal itu kepada kedua orang tuanya. Namun orang tua mereka hanya tidak terlalu memperhatikan. Mereka menganggap bahwa Marni hanyalah terlalu halu untuk menjalani hidupnya. Kakak Marni sangatlah kesal akan hal itu dan membuatnya harus memberitahu kedua orang tuanya agar memperhatikan pernyataan dari anaknya dan tidak mengabaikannya. Sempat terjadi cekcok antara mereka, namun Marni memilih untuk pergi dari rumah dan menuju ke rumah bibinya. Ia pun memilih untuk tinggal di rumah bibinya. Singkat cerita, saat ia tinggal di rumah bibinya, Marni pun sangat kebingungan. Perasaannya sangatlah sedih dan ia ingin bercerita dengan keadaan psikisnya terhadap bibinya. Dan kebetulan pada saat itu bibinya berada di rumah. Lalu bibinya juga dengan santai mendengarkan cerita dari Marni. Namun tanggapan bibinya hampir sama terhadap kedua orang tua Marni. Akan tetapi pada suatu ketika di saat Marni meminta ingin menginap di rumah bibinya, dan saat itulah kejadian aneh menimpa mereka. Bibi Marni tinggal bersama anaknya yang masih balita dan suaminya merupakan seorang tentara yang bertugas di Kalimantan. Dengan hal itu, Marni pun diizinkan untuk menginap di rumah bibinya. Sebelumnya, Marni juga dicari oleh kedua orang tuanya termasuk kakaknya. Beberapa panggilan telepon tidak ia angkat, namun bibinya pun sempat dihubungi oleh ibu Marni, dan bibinya pun memberitahu bahwa Marni menginap di rumahnya kepada ibunya. Tetapi hal itu ia rahasiakan terhadap Marni, agar ia bisa tetap berada di rumah bibinya. Dan ibu Marni pun menitip pesan terhadap bibinya bahwa Marni kerap kali bertingkah aneh dan juga ia ingin agar anaknya itu dijaga agar ia bisa menyesuaikan dirinya saat di rumah bibinya. Saat malam hari, ketika Marni, bibinya dan juga anaknya tertidur, Marni pun kembali menunjukkan tingkahnya dan membuat bibi dan juga anaknya terbangun saat tengah malam. Pada awalnya, bibi Marni menganggap bahwa Marni sedang mengigau dan juga bermimpi. Namun apa daya, ketika bibinya menepuk pundak Marni, Marni pun berteriak dan nyaris memukul bibinya. Anak bibinya pun ketakutan. Kemudian Marni yang saat itu berteriak lalu berdiri dan keluar dari rumah bibinya dengan cara mendobrak pintu kamar bibinya. Bibi Marni tampak ketakutan, termasuk anaknya yang menangis histeris. Kemudian bibinya itu menelpon keluarga Marni pada saat tengah malam dan memintanya untuk menahan Marni dan membujuknya sebab Marni sedang berlagak aneh hingga keluar rumah saat malam hari. Sesampainya ia di halaman rumah bibinya, Marni kembali berteriak layaknya orang kesurupan hingga membuat tetangga bibinya terbangun dan keluar rumah. Bibinya pun sangat malu sebab Marni bertingkah seperti itu. Kemudian salah satu tetangga bibinya pun mencoba menahan Marni yang bertingkah seperti itu. Akan tetapi Marni sangatlah kuat untuk melawan hingga membuat mereka terjatuh. Bibi Marni pun kembali menelpon keluarganya dan memintanya untuk cepat datang ke rumahnya. Dan singkat cerita, pada akhirnya Marni pun dijemput oleh kedua orang tuanya, begitu juga kakaknya. Salah satu tetangga juga menyarankan untuk membawa Marni ke rumah sakit agar dirinya bisa segera ditenangkan. Namun apa daya, bukannya menuruti permintaan tetangga bibinya, Marni justru ditampar oleh ayahnya
sehingga membuatnya tidak sadarkan diri. Dan dari sanalah Marni langsung dibawa ke rumahnya. Sesampainya di rumah, pada saat itu juga, Bibi Marni pun meminta agar Marni segera dibawa ke seseorang yang mengetahui hal spiritual. Sebab menurut bibinya mungkin saja Marni sedang mengalami hal mistis dalam dirinya. Mendengarkan pendapat dari bibinya, kedua orang tua dan juga kakak Marni pun setuju. Sebab ia sangat penasaran dan akan membawa anaknya tersebut ke seorang dukun yang tidak jauh dari desanya untuk diobati saat esok pagi. Singkat cerita, saat keesokan harinya Marni, kedua orang tuanya begitu juga dengan kakaknya pun sudah tiba di rumah Pak Cahyo, yang merupakan seorang dukun yang kerap mengobati orang terkena gangguan non-medis. Saat mendapati gilirannya, belum sampai ditangani, Marni pun sudah berteriak keras, seperti orang kesurupan. Kemudian salah satu asisten Pak Cahyo pun memegang Marni dari belakang, dan juga ayah Marni yang ikut membantu mereka. Lalu Pak Cahyo pun langsung melakukan penyembuhan dengan memegang kepala Marni. Begitu juga beberapa mantra yang beliau ucapkan untuk menangani masalah yang dialami Marni. Tetapi Marni tetap melawan, dan ia nyaris memukul Pak Cahyo. Dan untung saja ia masih dipegang oleh asisten Pak Cahyo, sehingga Marni masih bisa dikontrol. Marni pun mulai berucap dengan kata-kata yang membuat kedua orang tuanya tercengang, di mana ia berkata, "Akan kubunuh anakmu ini Yudo. Menjadikan anakmu korban merupakan pembalasan dendamku," ucap Marni sembari ia menatap mata ayahnya yang memang bernama Yudo. Ayah Marni pun bingung, dan dari sanalah sang dukun pun mengetahui penyebab masalah ini. Lantaran saat dulu ayah Marni pernah melakukan sebuah perjanjian kepada roh halus yang terdapat di suatu tempat guna untuk mendapati suatu gendam agar bisa menyaingi rekan bisnisnya. Hal itu ia lakukan melalui perantara dukun santet. Namun hal itu sudah lama ia lakukan, tetapi Pak Yudo lupa akan perjanjian itu sebab roh tersebut ingin tumbal. Karena Pak Yudo hingga saat ini belum menepati janjinya untuk memberikan tumbal. Sampai-sampai dukun yang menjadi perantara Pak Yudo pun sudah meninggal. Maka dari itu, roh tersebut sangatlah dendam dan ingin menghabisi satu keturunannya yang merupakan Marni. Sebab hal ini dikarenakan oleh perbuatan dari ayahnya. Mengetahui hal itu, istri Pak Yudo marah besar. Dan kakak Marni pun tidak menyangka bahwa ayahnya melakukan perbuatan seperti itu dan bersekutu dengan jin. Saat di tempat dukun itu, sempat adanya adu mulut antara ibu Marni dengan ayahnya. Namun Pak Cahyo meminta mereka untuk menyelesaikan masalah itu di rumah. Kemudian Pak Cahyo selaku dukun tersebut meminta agar Pak Yudo segera taubat dan segera melakukan penebusan pada roh tersebut. Karena Pak Cahyo sangat kewalahan melakukan penahanan pada sosok itu. Sosok itu hanya ingin Pak Yudo menepati janjinya sampai saat ini. Mendengarkan hal itu, Pak Yudo pun meminta maaf kepada Pak Cahyo, istrinya, begitu juga kakak Marni, sebab ia lupa akan perjanjian itu dan ia juga mengatakan bahwa benar, ia pernah melakukan suatu perjanjian terhadap roh halus lewat perantara dukun santet yang membuat bisnisnya kian cepat berkembang. Maka dari itu, Pak Yudo pun bersiap akan menjadi tumbal sebagai ganti anaknya yang ingin dijadikan tumbal oleh roh tersebut. Dengan terpaksa, Pak Cahyo pun meminta agar roh tersebut segera menyelesaikan perjanjiannya dengan ayah Marni dan meminta tidak menyakiti gadis tersebut. Dan pada saat itu juga, Pak Cahyo bisa menyadarkan Marni dan beliau segera memberikan Marni sebuah air suci agar nantinya Marni bisa pulih total. Kemudian singkat cerita, saat Marni sudah bisa menjalani aktivitasnya sebagaimana mestinya dan beberapa bulan berikutnya, ayah Marni pun mulai sakit-sakitan. Hingga dengan sempatnya ayah Marni kerap kali masuk rumah sakit. Dan hingga pada suatu ketika, ayah Marni pun menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Meskipun sakit yang dideritanya tidak bisa terdeteksi oleh dokter. Marni, ibunya, dan juga kakaknya sangatlah sedih, sebab ayahnya meninggal. Namun semua itu sudah diketahui oleh ibu Marni, kakaknya dan juga Marni, karena suatu saat ayahnya akan berpulang atas perbuatannya, dan cerita pun selesai.